Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bersama dengan keluarga kami di tempat ini. Mari kita hampiri Tuhan, kita menghadirkan Tuhan di ruang dengar saudara, di depan layar kaca saudara. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kalau kami ada di tempat itu memuji dan menyembah Tuhan, Allah yang sama, Allah yang maha hadir, Allah yang juga hadir di ruang dengar saudara, di tengah-tengah keluarga saudara. Dan kalau dia hadir, dia akan menyatakan kasih, dia akan menyatakan kuasanya, sukacita dan damai sejahteranya memenuhi hidup saudara dan keluarga saudara. Haleluya. Aku berdoa Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mau merasakan lawatan Tuhan turun dalam keluarga kami. Kami undang Engkau untuk hadir di dalam pujian dan penyembahan kami, memenuhi hati kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini. Damai sejahtera-Mu yang memampukan kami untuk kami senantiasa tetap bersukacita dalam segala sesuatu, dengan keyakinan penuh bahwa kasih-Mu melingkupi kami kapanpun, dari waktu ke waktu. Dari 2000 tahun yang lalu Engkau telah menunjukkan kasih-Mu, dan sampai saat ini, bahkan masa depan kami, kasih setia-Mu tidak akan beranjak dari kehidupan kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus sungguh indah di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Katakan, oh kasih-Nya, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari katakan, kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Haleluya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya, oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ruang dengar saudara, dimanapun Anda berada, saya mau katakan bahwa malam ini saudara dapat merasakan kasih Tuhan di dalam hadirat-Nya yang mampu untuk melawat saudara pribadi lepas pribadi yang mendengarkan program ini, maupun saudara keluarga lepas keluarga. Dan ketahuilah bersama saya, terlalu percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan engkau bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Di tengah situasi yang sulit ini, terimalah damai sejahtera Tuhan. Haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masih di dalam semarak kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati. Dan kalau saudara mengikuti setiap penampakan Yesus Kristus bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi murid-muridnya, bagi mereka yang dicintainya ketika ia menemui mereka di pantai Danau Tiberias, ketika murid-muridnya berkumpul di dalam ruang kamar yang terkunci, Yesus Kristus sedang menghadirkan kasih-Nya. Karena memang ia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Proklamasi kemenangannya di kayu salib, ia menyatakan kasih-Nya yang luar biasa bagi manusia, bagi orang-orang yang dicintainya. Dan proklamasi kasih itu tetap dilanjutkannya ketika ia bangkit dari antara orang mati dan ia menjumpai murid-murid yang dikasihinya. Ia memberikan mereka sarapan di pantai Danau Tiberias. Ia mengajak mereka, ia menghidangkan makanan bagi mereka. Karena ia adalah Allah yang senantiasa memenuhi setiap keperluan setiap mereka yang dikasihinya. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi setiap keperluanmu, segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Malam hari ini saya ingin menyampaikan 2 poin saja bagi saudara tentang kasih Kristus. Yang pertama, saudaraku, bahwasanya kasih Allah dalam Kristus Yesus adalah jaminan dari segala berkat yang kita terima. Dengar saudaraku, bahwa hanya oleh kasih Kristus kita manusia menemukan kasih yang sejati. So, mungkin ada banyak sekali kasih-kasih yang saudara temukan di dunia ini. Tetapi di dalam Kristus Yesus, saudara dan saya menemukan kasih yang sejati, kasih yang luar biasa itu. Kasih Kristus melebihi kasih seorang bapa secara manusia. Di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Di dalam Kristus Yesus saudara menemukan kasih yang melebihi kasih seorang ibu. Dan di dalam Kristus Yesus saudara menemukan kasih yang melebihi kasih seorang sahabat. Amsal 17 ayat 17. Dengar baik saudaraku, kasih Allah dalam Kristus Yesus lebih kuat daripada kuasa maut, daripada kuasa malaikat, dari pemerintah-pemerintah yang di atas maupun di bawah bumi ini, dari kuasa apapun yang ada di jagat raya ini. Nah, oleh sebab itu Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah bumi, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, Allah kita yang sungguh-sungguh kaya telah mengikatkan dirinya dengan manusia. Oleh karena apa? Jawabannya hanya satu saja. Hanya oleh karena kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang sejati, kasih-Nya yang mulia. Kasih Allah ini juga yang menjadi dasar dari segala kekayaan Allah, di mana saudara dan saya terima, saudara dan saya mengalami. Itulah kekayaan Allah, kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sehingga di tengah-tengah pelbagai kesulitan hidup ini, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu hari-hari ini, saudara boleh tegak berdiri dan optimis, tetap menatap hari esok dan berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Bahkan jika hari ini di depan layar kaca saudara
Saudara mungkin sementara sedih, saudara sementara takut, mungkin saudara sementara khawatir. Saudara mungkin sementara meneteskan air mata oleh karena perkara-perkara yang berat yang hari-hari ini saudara alami. Saudara kehilangan pekerjaan. Saudara mungkin kena PHK terkait dengan COVID-19 ini. Saya mau hadirkan kebenaran ini bagi saudara. Bahwasanya kasih Kristus adalah jaminan dari segala persoalan hidupmu. Sehingga saudara boleh tegak berdiri dan berkata sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya. Itulah poin pertama, saudara. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dengan Allah kecuali kebodohan kita sendiri, saudara. Nah saudara, sebenarnya musuh terbesar bagi kita dalam berhubungan dengan Allah adalah diri kita sendiri. Dua hal dari diri kita yang perlu diwaspadai adalah pertama pola pikir kita, dan yang kedua adalah sikap hati kita. Jika pola pikir dan sikap hati kita positif, maka outputnya sudah pasti positif. Dengan demikian tutur kata kita dan sikap kita menjadi positif. Akibatnya selalu ada sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit. Ada kebahagiaan tersendiri. Tetap ada keceriaan dan hidup yang penuh dengan gairah untuk menyambut hari esok. Karena di tengah situasi yang sulit, pola pikir kita tetap positif, cara berpikir kita tetap positif, dan hati kita tetap melimpah dengan ucapan syukur bahwa apapun yang Tuhan buat baik adanya. Haleluya. Namun sebaliknya, jika hati dan pikiran kita diliputi dengan perasaan-perasaan yang negatif, sudah pasti outputnya juga negatif. Sehingga hari-hari yang kita lalui selalu dengan merasa susah, takut, khawatir, kehilangan gairah. Lalu akhirnya kita menatap hari esok dengan penuh keputusasaan. Dengar Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pikiran yang negatif selalu melihat dan membesar-besarkan masalah, walaupun masalah itu kecil. Dan hal itu merusak jiwa saudara. Hal itu dapat memutarbalikkan realita yang sesungguhnya dan menyebut semua potensi kehidupan saudara. Padahal di tengah situasi yang sulit, tahukah saudara bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang sanggup menyertakan penyertaannya yang sempurna dalam hidup saya dan juga dalam hidup saudara. Nah Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa sikap hati yang positif membuat kita sehat. Sebaliknya sikap hati yang negatif justru akan menyengsarakan diri saudara sendiri. Firman Allah katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat yang ke-22. Sekali lagi saya mau katakan bagi saudara, milikilah hati yang positif, milikilah pikiran-pikiran yang positif, maka outputnya, hasilnya, dampaknya positif bagi saudara dan juga positif bagi orang lain. Haleluya. Seorang yang bernama Napoleon Hill, saya tutup firman Allah pada malam hari ini. Napoleon Hill dalam bukunya Success Through a Mental Attitude mengatakan, sukses atau gagal dalam menghadapi berbagai persoalan yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar saudara ditentukan oleh sikap hati kita dan pola pikir kita. Malam hari ini dengar baik Bapak Ibu dan Saudaraku dimanapun Anda berada. Jika pola pikir atau sikap hati kita mengkristal kaku dan tidak fleksibel, maka kita ibarat orang-orang yang kalah sebelum berperang. Tetapi jika kita berpikiran positif,
dan tidak kaku, maka kita akan melihat masalah dan persoalan yang menerpa kita bukan sebagai musuh yang ditakuti, tetapi sahabat yang menuntun kita pada tingkat iman yang lebih tinggi lagi, yang mendatangkan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Dengar baik, sikap hati dan pikiran yang positif adalah sahabat yang baik yang akan menuntun kita untuk mencapai anak tangga atau level iman yang lebih tinggi lagi, sehingga itu mendatangkan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kebenaran firman ini dan berjalanlah dengan kebenaran firman ini hari lepas hari dalam hidup saudara, sehingga berkatnya tercurah, semakin dicurahkan dan terus dicurahkan dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Mari angkat roh kita kepada Tuhan sambil kita naikkan sebuah pujian, penyembahan kepada Allah kita yang hidup, bahwasanya kasih-Nya tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Oh haleluya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara sementara merasa gundah gulana. Hari-hari ini mungkin saudara sementara diambang kehancuran oleh karena COVID-19 ini. Banyak yang putus hubungan kerja, banyak yang tidak tahu harus mau melanjutkan kemana. Tapi aku beritahukan sebagai hamba Tuhan kepada malam hari ini, kasih Kristus sanggup memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Milikilah kasih itu yang membawa saudara untuk memiliki hati yang positif dan pola pikir yang positif. Sebagai hamba Allah, saya minta saudara taruh tangan di dada saudara dan satu tangan lagi saudara naikkan kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Di dalam pujian ini, saudara hadirkan lagi hadirat Tuhan yang memenuhi saudara dengan sukacita dan damai sejahteranya. Haleluya. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, yang telah memproklamasikan kasih-Nya di kayu salib di Golgota, bahkan Ia mati dari antara orang mati, supaya Ia dapat mengimpartasikan kasih-Nya yang sempurna bagi setiap umat yang percaya. Malam hari ini, penuhilah setiap kami yang mendengar, setiap mereka yang menonton acara ini, dalam nama Yesus. Aku berdoa, kasih Allah diimpartasikan di dalam hatimu, memenuhi pikiranmu, memenuhi hatimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir.
Di tengah situasi yang sulit ibarat gelombang samudra ini, Yesus sanggup untuk menyatakan kasih-Nya dan meneduhkan segala gelombang ini. Sebaliknya, Ia menetapkan berkat yang luar biasa di balik gelombang yang dahsyat ini. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.